Oke guys, kita lanjut ya. Perbaikan Polytron 29 in Polytron Ultra Slim. Di sini kita terlebih dahulu kita solder ulang dulu semua ya. Ya, kita rapikan dulu solderannya. Mana yang tidak betul kita betulin dulu ya. Oke kawan-kawan, setelah selesai kita lakukan solder ulang, kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu mesin ini seperti biasa. Kita gunakan ular kobra ya, modelnya seperti ini saja. Tunggu makan nanti mah. Wah. Ini udah mau habis apa ya? Rokok lagi. Oke guys, setelah kita bersihkan ya, itu bentuk kotorannya. Ya, beginilah cara perbaiki Polytron ya. Setelah kita lakukan solder ulang, kita
kita cuci lalu kita keringkan ya. Kalau saya mengeringkannya pakai ini, pakai blower ya, atau solder wap. Kalau teman-teman mau pakai apa terserah, yang penting dia kering. Ini kita lakukan untuk apa, tujuannya apa, kan begitu. Ini dilakukan tujuannya itu adalah untuk agar dapat kita kerja dengan hasil yang memuaskan ya. Jadi kenapa mesti disolder ulang, kenapa mesti dicuci, kenapa mesti dikeringkan di blower segala macam ya, kenapa mesti seperti itu? Nah, jawabannya begini. Polytron ya, produk televisi Polytron yang baru-baru ini atau yang jenis ultra slim ya, itu rata-rata mesinnya sangat tipis sekali untuk jalur-jalurnya ya. Bagian jalur-jalur yang kecil itu kuningannya tuh tipis sekali, jadi mudah sekali retak ya, mudah sekali putus jalurnya. Jadi kita cuci dulu, kita solder ulang, kita cuci, kita keringkan ya. Nah, kalau dia sudah bersih, jadi baru dia bisa nampak nanti mana jalur-jalur yang retak, yang patah, yang putus ya, supaya bisa kita sambung ya. Jadi cara yang saya anjurkan itu dalam perbaiki Polytron ya seperti ini, cara yang benar itu ya. Tidak langsung main colok, main ukur tegangan, atau main ponis komponen yang rusak. Misalnya ini IC yang rusak, ini playback yang rusak, ini vertikal yang rusak, ini horizontal yang rusak. Tidak bisa seperti itu ya bro ya. Ya, di sini saya anjurkan cara seperti ini agar tidak gagal dalam perbaikan televisi Polytron ya. Jadi setelah kita keringkan tadi, barulah kita lihat, kita cermati, kita perhatikan mana jalur yang putus, mana komponen yang pecah, yang terbakar misalnya. Nah, itu kita ganti terlebih dahulu. Setelah semuanya kita perhatikan secara seksama, baik-baik saja, semuanya sudah kita perkirakan oke, barulah kita lakukan pengukuran secara manual ya. Kita ukur dulu secara manual, yaitu menggunakan multi analog. Nah, multi analog seperti ini ya. Kalau saya biasa menggunakan posisi setelannya itu dikali 1K ya, kali 1K. Kemudian kita ukur, kita mulai dulu dari bagian blok power supply ya, bagian blok power supply. Kita ukur dulu komponennya secara manual ya. Yang pertama sekali itu kita masuk ke fuse ya, fuse sekring ya. Kita ukur dulu secara manual. Oke, kita ukur seperti ini. Sekringnya bagus ya, bagus sekringnya. Kalau sekringnya bagus, kita ukur lagi di bagian elko besarnya. Terukur di sini tidak short ya, tidak short. Oke, setelah itu barulah kita ukur dioda DC dioda AC-nya ya, dioda 4 biji di sini. Kita ukur dulu diodanya. Ini kita ukur pakai multi analog ya, bukan pakai multi digital ya. Sudah pasti bagus. Kemudian barulah kita ukur komponen di blok power supply ini satu persatu secara manual ya. Apabila tidak menemukan yang rusak, maka kita ukur dulu gate-nya. Ini di sini menggunakan MOSFET ya, MOSFET. Jadi kita ukur dulu gate-nya itu.
gate-nya itu lebih kurang sekitar 4 volt ya. Kalau sudah ada gate-nya 4 volt, barulah kita pasang TR MOSFET-nya. Nah, setelah kita pasang TR MOSFET-nya, barulah kita lakukan pemutus arus ya. Kita putus dulu arus dari mana? Di sini. Dari arus dari B+. Nih, arus dari B+ ini yang menuju ke playback. Ya, kita putus dulu. Kita lepas dulu air fuse ini air fuse ada di sini ya. Nah, kita putus. Setelah kita putus arus menuju ke playback, barulah kita ukur tegangan B+ nya. Setelah kita ukur tegangan B+ nya adakah atau tidak ya kan. Kalau dia ada, berarti power supply-nya sudah kategori oke ya, sudah bagus. Kalau dia misal tidak ada, berarti power supply-nya belum benar, jadi diperbaiki lagi ya. Kemudian apabila sudah ada tegangan di B+, kita sambungkan saja B+ menuju ke playback ya. Kemudian barulah kita ukur di bagian horizontalnya. Kita ukur dulu secara manual ya, transistor horizontalnya, dioda dampernya, IC vertikalnya ya, semua komponen yang ada di sini kita ukur dulu. Apabila semua terlihat oke, barulah kita tes ukur tegangan ya. Setelah kita ukur tegangan, barulah nanti di sana kita lihat apakah dia jadi drop atau dia normal ya. Kalau dia jadi drop, kemungkinan besar di bagian horizontal ada yang bermasalah, maka kita cek ulang kembali. Kemudian kalau dia setelah kita sambung ke horizontalnya, tegangan keluar normal ya, keluar normal, artinya blok horizontal tidak ada masalah. Nah, di situ bisa kita cermati apa yang terjadi, apakah dia posisinya standby atau dia start ya. Sekalian informasi di sini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya, mungkin ada yang masih kurang paham atau masih ingin tahu ya. Untuk tegangan polytron ya, khususnya polytron ya, mau polytron slim mau polytron flat cembung ya, khususnya polytron itu semua jenis tegangannya sama. Kalau tegangannya keluarnya itu berkisar ini kita bicara B+ ya, keluar berkisar 60 volt, kita coba startkan dulu pakai tombol CH-nya. Kita perhatikan apakah dia sempat keluar tegangannya. Kalau sempat keluar sebentar, lalu kemudian dia menjadi drop lagi ya, artinya dia protect tegangannya, maka tegangan yang lain tidak akan normal. Sebab tegangannya polytron itu dia cuma ada dua, B+ dan 15 volt ya. Tiga tegangan ya, tiga tegangan utama, B+, kemudian 50 volt, 14 volt min, 14 volt plus ya. Jadi 4 ya, maaf ini lupa ya, salah ya. Jadi 4 tegangan itu tegangan utamanya dari trafonya ya. Kemudian tegangan 8 volt, 5 volt, 3,3, 1,1 nya itu keluarnya dari mana? Nah, di sini kita pelajari lagi ya. Saya akan coba jelaskan. Untuk tegangan kecil-kecil itu 8 volt, 5 volt dan lain-lainnya itu keluarnya dari tegangan 50 voltnya. Apabila tegangan B+ nya drop ya, B+ nya cuma keluar 60 volt dalam posisi standby, maka tegangan 50 voltnya itu hanya keluar 9 volt ya. Nah, kalau tegangan 50 voltnya keluar cuma 9 volt, otomatis tegangan yang lain ikut turun semua gitu. Nah, artinya tegangan polytron itu dia baru normal setelah 50 voltnya normal. Nah, 50 volt itu baru normal setelah B+ normal. Jadi intinya itu kuncinya di B+ nya itu sendiri. Nah, kalau B+ nya sudah normal, maka tegangan yang lain pasti ikut normal ya. Sebetulnya sih dengan TV-TV lain hampir sama saja, cuman sedikit berbeda. Kita ambil satu contoh, TV LG misalnya. LG itu kalau dia posisi standby, B+ nya dia tidak drop, posisi B+ nya tetap di 115 volt.
Sementara kalau Polytron posisi standby itu B+-nya drop ya, B+-nya menurun jadi 60, sekitar 60-an kalau nggak salah ya. Nah, untuk tegangan lain udah jelas ikut drop semua. Jadi untuk memvonis kerusakannya itu di mana, kerusakannya itu apa, kita harus memastikan B+-nya normal dulu gitu. Nah, kalau menentukan normal atau tidak tegangan B+ itu di posisi 60 volt tadi, apakah itu normal? Ya, itu normal. Nah, tapi kalau dia tegangannya drop, itu dia posisinya sekitar 75 volt. 70, 75, 80. Itu kategori tegangan drop, bukan tegangan standby. Tegangan drop kenapa? Karena blok horizontalnya mungkin tidak beres ya, ada masalah. Bisa di TR-nya, playback-nya dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau untuk tegangan 40 sampai 60 volt di Polytron itu tegangannya tegangan standby namanya, bukan drop. Ya, itu beda ya. Nah, ini sepanjang pengalaman saya ya dan sepanjang pengetahuan saya begitu. Kalau ada pengetahuan teman-teman yang lain yang lebih hebat lagi, yang lebih paten lagi ya monggo silahkan di komentari ya. Kritik dan saran sobat itu juga penting bagi saya untuk saya berbenah ke depannya agar lebih baik lagi ya. Jadi di sini saya coba menjelaskan untungnya buat saya apa. Sebenarnya tidak ada untungnya buat saya. Saya berbagi ini hanya kesenangan saja. Saya senang berbagi supaya dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu saja ya. Lalu kita lanjut ya kepada permasalahan televisinya. Jadi setelah tegangan B+-nya keluar 60 volt, maka tegangan 50 volt keluar 9 volt. Jadi di saat B+ itu naik, kita startkan pakai tombol kah atau pakai remote kah ya. Nah, baru dia akan naik menjadi 115, maka tegangan 50 voltnya juga akan keluar sekitar 30-an ya, sekitar 30 sekian gitu ya. Nah, ada yang 36 ya, beragam ya. Dan lebih jelasnya sekitar 30-an ya. Barulah nanti dia akan mengirim tegangan ke transistor-transistor yang untuk jalur ke IC chromanya ya, IC program ini. IC program ini isinya HBT ini ya. HBT-nya HBT 0104 0104G ya. Nah, jadi setelah tegangan 50 volt tadi dia keluar normal, maka tegangan 5 volt dan 8 voltnya baru normal gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. B+ normal 115, tegangan 50 volt normal, tapi posisi TV standby. Nah, kalau sobat menemui kasus seperti ini, ada kemungkinan besar masalahnya itu di blok programnya gitu. Jadi sebetulnya simpel saja. Masalahnya di blok programnya. Nah, di situ kita bisa memperhatikan sekarang masalah di program itu tadi, kita bisa lihat tegangan yang mana yang bermasalah gitu. Nah, contohnya untuk program itu kan ada dua tegangan, 8 volt dan 5 volt ya kan. Kalau di Polytron tuh dua tegangan, 8 volt dan 5 volt untuk programnya sendiri. Jadi 8 volt itu dan 5 volt itu yang menuju program itu kita putus dulu salah satunya. Kita putus dulu 8 volt misalnya. Baru kita startkan lagi TV-nya. Kalau kita putuskan tegangannya ke IC programnya, lalu kita ukur di pin output transistor ya. Di sini transistornya di sini ada 2 biji ya. Kita ukur dulu di output transistor ini. Apakah ada 8 volt atau tidak? Kalau dia ada, lalu kita hubungkan ke IC program, dia menjadi hilang, kemungkinan besar IC programnya bermasalah, tapi belum 100% ya. Nah, itu kemungkinan besarnya. Kita sebelum memponis 100% IC ini rusak, kita bisa cek dulu komponen-komponen lain yang terhubung dengan jalur 8 voltnya ya. Karena di sini juga ada IC. Ini IC kontrol suara ya, untuk kontrol suaranya. Kemudian begitu juga dengan tegangan 5 voltnya gitu loh. Nah, jadi kalau TV Polytron itu protek, jadi itu banyak penyebabnya.
Nah, makanya kita mulai langkahnya itu seperti langkah yang saya pakai ini ya, alhamdulillah rata-rata sih pengerjaan kita berhasil ya. Caranya seperti itu. Kita lakukan berbenah dulu ya, kita santai-santai sambil ngopi, sambil rokok ya. Jadi pikiran agak tenang, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru dalam melakukan perbaikan itu. Kira-kira saya rasa seperti itulah dalam perbaiki polytron ya. Nah, nanti kalau setelah mesinnya hidup ya, barulah kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Kita lihat di layar. Kalau mesin sudah hidup, otomatis TV sudah hidup. Nah, kalau nanti sudah hidup, apakah di layar itu dia bergaris vertikal atau gambarnya menyempit, atau dia gelap, ya kan? Atau pelamen nggak hidup tapi suara ada. Nah, di situ barulah kita masuk ke langkah-langkah perbaikan untuk tampilan gambar ya. Itu beda lagi kasusnya. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan hari ini. Bila mana ada pertanyaan, bila mana ada yang rasa di hati omongan saya kurang berkenan atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf ya. Lebih dan kurang ya. Mohon bantuan dan dukungannya untuk support channel ini supaya saya bersemangat lagi untuk memposting video-video berbagi ilmu perbaikan tentang televisi polytron di lain waktu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.